Beberapa waktu terakhir, dunia hiburan beberapa kali dikejutkan dengan kabar para artis yang mengalami pendarahan di otak. Pendarahan otak sendiri bisa terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah hingga darahnya menyumbat aliran darah. Pada beberapa kasus penderita pendarahan otak berakhir dengan kelumpuhan permanen, ada juga di antara mereka yang harus berpulang karena tak mampu bertahan melawan kondisi ini. Kasus-kasus pendarahan otak yang dialami para artis ini menyita perhatian publik dan menimbulkan keprihatinan. Masing-masing artis mengalami perjalanan perawatan dan pemulihan yang berbeda-beda menunjukkan kompleksitas kondisi medis ini. Lantas siapa saja artis Indonesia yang mengalami pendarahan di otak? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Penyanyi legendaris Titiek Puspa meninggal dunia pada 10 April tahun 2025. Titiek Puspa tutup usia di umur 87 tahun setelah mengalami perdarahan otak kiri. Anak pertama Titiek Puspa, Peti Tunjung Sari, menjelaskan bahwa awal mula kondisi ibunya menurun terjadi saat menjalani proses syuting program televisi Lapor Padi Trans 7 pada 26 Maret 2025. Saat itu Titiek tiba-tiba pingsan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Medis Jakarta Selatan. Tim medis yang menangani Titiek mengidentifikasi adanya pecah pembuluh darah di otak kiri yang menyebabkan tekanan dan gangguan pada kesadarannya. Ia pun segera menjalani operasi bedah saraf demi menyelamatkan nyawanya. Setelah hampir 2 minggu menjalani perawatan intensif, Titiek Puspa akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Kepergian penyanyi legendaris ini meninggalkan duka mendalam tidak hanya bagi keluarga dan sahabat, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mengenang karya-karya dan perjalanan hidupnya yang menginspirasi. Nani Wijaya. Nani Wijaya juga pernah mengalami pendarahan otak di bagian kanan. Sejak saat itu kondisi kesehatan Nani Wijaya pun mulai menurun. Pemeran emak dalam sinetron Bajai Bajuri ini pun harus mengalami penurunan daya ingat akibat mengalami pendarahan otak. Nani juga harus rutin diajak berkomunikasi untuk merangsang motoriknya. Namun takdir berkata lain, Nani meninggal dunia tahun 2023 di umur 78 tahun. Hamdan ATT. Penyanyi senior Hamdan At-Tamimi alias Hamdan ATT kembali menjalani perawatan di rumah sakit imbas mengalami pecah pembuluh darah dan ditemukan cairan di otaknya. Putri Hamdan ATT, Aisyah, menyebut cairan di otak ayahnya itu disebabkan dari pemasangan selang hasil operasi stroke pada tahun 2021 lalu. Pada waktu yang sama, pembuluh darah di otak penyanyi legendaris itu juga pecah. Seperti diketahui, ini bukan kali pertama Hamdan ATT mengalami pecah pembuluh darah. Sebelumnya ia pernah mengalami hal serupa tahun 2017 dan juga mengalami stroke berulang pada tahun 2021. Doa dan dukungan terus mengalir untuk kesembuhan Hamdan ATT. Keluarga besar dan penggemar pun berharap agar sang legenda musik dangdut dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dalles Pratama. Nama Dalles Pratama melambung berkat perannya di film Serigala Terakhir yang dirilis tahun 2009 lalu. Terlihat memiliki karir yang baik dan rumah tangga harmonis, ternyata jalan hidup Dalles Pratama tak berjalan mulus. Tak banyak orang tahu, Dalles Pratama sempat mengalami nasib tragis di masa kejayaannya saat banyak membintangi film layar lebar. Tepatnya di tahun 2015 lalu, Dalles Pratama mengalami pecah pembuluh darah di otak. Bintang film Pang in Love itu tak sadarkan diri selama 4 bulan setelah mengalami pecah pembuluh darah otak atau aneurisma. Setelah siuman, sang aktor mengaku bahwa setelah dirinya sempat mengalami hilang ingatan dan membutuhkan waktu recovery selama 2 tahun lamanya. Kini Dalles Pratama telah dinyatakan sembuh oleh dokter. Kondisinya pun semakin lama kian membaik. Ferry Irawan. Ferry Irawan juga pernah mengalami pecah pembuluh darah di otak yang mengakibatkan pendarahan. Ferry Irawan terserang penyakit ini pada tahun 2021 lalu. Kabar kurang baik tersebut disampaikan oleh sahabatnya Marcelino Lefranc. Menurut Marcelino Lefranc, Ferry Irawan mengalami pecah pembuluh darah di dekat syaraf motorik. Saat itu Ferry Irawan mendapatkan tindakan berupa 15 suntikan di kepalanya. Ferry pun sempat tak bisa berjalan hingga mengalami kesulitan berbicara. Sebagaimana diketahui, ini bukan kali pertama Ferry mengidap penyakit tersebut. Sayang nasi sudah menjadi bubur.
Beban pikiran yang sempat Ferry Irawan rasakan membuat penyakit itu datang lagi. Ferry Irawan kini hanya bisa berharap penyakitnya bisa segera sembuh. Tukul Arwana. Komedian dan pembawa acara ternama Tukul Arwana mengalami pendarahan otak akibat pecahnya pembuluh darah di otaknya pada tanggal 22 September tahun 2021 lalu. Kejadian ini terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya riwayat penyakit serius sebelumnya. Anak perempuannya Vita mengungkapkan bahwa ayahnya mengeluh pusing hebat sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan menjalani operasi darurat malam itu juga. Pasca operasi, Tukul mengalami penurunan fungsi motorik termasuk kesulitan bergerak dan berbicara. Selama masa pemulihan, ia menjalani berbagai terapi untuk memulihkan kemampuannya. 2 tahun setelah kejadian, kondisi Tukul menunjukkan perbaikan signifikan. Ia mulai bisa duduk, memegang ponsel dan berinteraksi dengan orang-orang terdekatnya. Keluarga Tukul sempat memilih untuk tidak mengumumkan kondisi kesehatannya secara luas dengan alasan ingin fokus pada proses penyembuhan dan menjaga privasi keluarga. Jessica Mila sempat membuat publik khawatir dengan kabar dirinya mengalami pecah pembuluh darah. Istri Yakub Hasibuan ini mengalami pecah pembuluh darah saat hamil usia 4 bulan. Efek pecah pembuluh darah yang dialaminya itu membuat mata kiri Jessica Mila tampak memerah seperti mengeluarkan darah. Indra Bekti ditemukan tidak sadarkan diri akibat pendarahan otak pada Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022. Menurut keterangan dari manajernya Roy, kejadian bermula ketika Indra Bekti sedang menjalani aktivitas siaran di sebuah stasiun radio di Jakarta. Di tengah-tengah siaran, Indra Bekti meminta izin untuk pergi ke toilet. Namun setelah beberapa waktu ditunggu ia tidak kunjung kembali ke ruang siaran. Rekan-rekan kerja Indra Bekti kemudian menyusul ke toilet dan mendapati presenter berusia 47 tahun ini dalam kondisi pingsan. Tim langsung membawa Indra Bekti ke Rumah Sakit Abdiwaluyo Menteng, Jakarta Pusat untuk mendapatkan penanganan medis. Di rumah sakit Indra Bekti menjalani 2 kali operasi. Operasi pertama dilakukan untuk menghentikan pendarahan, sementara operasi kedua dilakukan untuk mengeluarkan cairan di kepalanya. Kejadian tersebut mengharuskan dirinya dipasangi selang di kepala untuk membantu membuang cairan yang menumpuk. Selang tersebut menjadi bagian penting dari kesehariannya selama 2 tahun terakhir. Sampai saat ini, presenter Indra Bekti masih menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin sejak mengalami pecah pembuluh darah pada akhir tahun 2022. Kanjeng Raden Tumenggung Irwan Susetyo Pakusadewo yang biasa disapa Tio Pakusadewo pernah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Cawang usai mengalami pendarahan otak. Kondisi tersebut mengakibatkan aktor senior ini sampai mengalami stroke pada Juli 2019. Kakinya pun sempat bermasalah akibat stroke yang ia derita.